Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat tahun baru untuk kalian semua, teman-teman. Kita mulai tahun baru ini dengan anime yang berjudul Mondai Itachi, yang mana anime ini rilis tahun 2013, genrenya komedi, fantasi, dan supernatural. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan seorang lelaki yang lagi gabut diem di pinggir sungai. Dia adalah Sakamaki Ijayoi. Dia kagak tahu lagi harus menghilangkan gabutnya kemana. Kebetulan di dekatnya ada berandalan yang sedang menghajar anak baik. Di sana Ijayoi yang sedang gabut pengen merasakan yang namanya senang-senang juga. Dia ambil batu lalu melemparnya. Anehnya dia mempunyai kekuatan kayak begitu, Njir. Setelah pada kabur dia kembali gabut lagi. Tak lama ada surat muncul dari atas sana. Di sisi yang lain ada cewek bangsawan bernama Asuka yang mana dia mendapatkan surat yang sama seperti Ijayoi. Dia menanyakan kepada pelayannya siapa yang masuk ke kamarnya. Sambil menggunakan kekuatan, takutnya berbohong. Nampak memang kagak ada yang masuk, jadi kemungkinan ini surat dari seseorang yang misterius. Dia sangat tertarik. Terus juga ada cewek lain bernama Kasukabe yang sedang bercengkrama dengan burung. Dia juga mendapatkan surat yang sama dari langit sana. Pas dia buka, tiba-tiba saja dia tersedot ke dunia lain bersama Ijayoi dan juga Asuka. Mereka landing di sungai yang sangat besar. Ketiganya pun belum saling mengenali satu sama lain. Karena memang merekalah yang cuma mendapatkan undangan itu dari langit. Satu persatu ketiga orang itu memperkenalkan diri mereka. Terus Ijayoi ingin tahu mereka ada di mana. Dengan menanyakan orang yang sudah mantau mereka dari awal. Nampak manusia kelinci itu sudah ketahuan dari awal padahal dirinya mau ngasih kejutan. Pas dia mau menunjukkan dirinya, Ijayoi tiba-tiba saja menyerangnya. Begitu juga dengan yang lain yang ikut-ikutan menangkapnya. Manusia kelinci bernama Usagi itu pun akhirnya ketangkep dan kagak bisa kemana-mana. Dia cuma bisa menjelaskan kalau sekarang mereka ada di mana gitu kan. Dia menjelaskanlah secara detail kalau sekarang mereka sedang di taman mini. Dia menjelaskan panjang lebar soal taman mini yang dia maksud. Simpelnya di sana ada game yang seperti mempertaruhkan sesuatu. Apapun itu bentuknya. Usagi belum ngasih tahu hal yang menakutkan dari gamenya tersebut. Gamenya itu mempunyai tujuan biar ketiganya ingin mencoba. Alhasil dia mengeluarkan sebuah meja dan juga kartu biar mereka mengira ini gamenya. Dia juga mempunyai sinyal dari pusat taman mini kalau semisal mereka melanggar peraturan. Ketika permainan itu dijalankan, si Ijayoi langsung menggebrak meja tersebut. Sehingga kartu itu terlihat dan mereka memilih kartu yang benar, yang otomatis mereka menang. Ijayoi ingin tahu ini tempat apaan sebenarnya. Dikasih tahulah kalau taman mini ini adalah suatu hal permainan yang menyeramkan. Soalnya mempertaruhkan apa yang mereka kasih, bahkan sampai nyawa sekalipun. Setelah mendapatkan pencerahan, mereka akan dibawa ke tempat utama. Di sana terdapat ketua komunitas bernama Jin. Dia satu komunitas dengan si Usagi. Mereka melihat ada Usagi datang membawa orang asing. Mereka mengira dua orang doang, ternyata si Ijayoi kagak ada alias kabur. Dia sengaja diam-diam biar si Usagi kagak ikut campur. Karena dia kesal, Usagi pun marah sampai merubah warna rambutnya. Lalu dia mengejar si Ijayoi tersebut dengan sangat cepat. Sementara si Asuka dan Kasukabe diajakin masuk sama si Jin ke dalam. Yang dimana memang di dalamnya kayak desa pada umumnya. Tapi dilapisi sama sesuatu biar yang ada di dalam sana yang tidak bisa terpapar sinar matahari langsung bisa aman. Soalnya isinya macam-macam ras, monster, vampir, ada semuanya. Jikalau mereka sedang berjalan-jalan di sana ada seseorang yang sedang memantau mereka bertiga. Sementara si Usagi yang lagi mengejar akhirnya ketemu juga si Ijayoi yang lagi diam di air terjun. Dia kira sedang apa ya kan, ternyata Ijayoi langsung menantang dewa air yang berbentuk naga kayak begitu. Tempatnya berada di ujung dunia itu.
Usagi kagak percaya gitu kan Izayoi melawan begituan. Ternyata Dewa Air itu beneran muncul dan mau membalas serangan si Izayoi sebelumnya dengan menggunakan kekuatan airnya. Usagi sangat panik di sana, tapi dia terlihat sangat tenang. Dengan serangan air yang begitu horor, si Izayoi berhasil menghempaskannya dengan sangat mudah, lalu menghabisinya dengan cuma satu tendangan doang. Setelah pertarungan itu, Usagi merasakan angin segar dengan kedatangan Izayoi yang kuat begini. Sementara itu ketiga yang lainnya sedang memesan sesuatu di sana. Kasukabe yang membawa kucing bisa mengerti bahasanya gara-gara ada bangsa yang sama. Sebenarnya Kasukabe juga udah mengerti bahasa kucing dan juga hewan yang lainnya. Asuka sangat memujinya dan dia juga memuji kekuatan si Asuka. Tambah kemudian, ada orang yang tadi yang sedang memantau mereka bertiga. Dia adalah Galdo dari komunitas Pores Garo. Dia memiliki maksud menemui ketiganya. Balik lagi kepada si Izayoi. Dia yang berhasil mengalahkan Dewa Air mendapatkan tumbuhan penghasil air. Usagi senang banget. Dengan itu komunitasnya tidak perlu harus mendapatkan air lagi dari komunitas yang lain. Izayoi yang udah tahu dari awal dia menanyakan tujuan asli si Usagi. Mendatangi si Izayoi. Dan yang lainnya apa gitu kan. Di sana si Usagi jujur sama Izayoi bahwasannya dia memiliki permasalahan dengan komunitas yang dimana komunitasnya kini dalam masalah krisis cuma dalam satu malam. Alasannya komunitasnya kalah melawan Raja Iblis dalam pertarungan gift card itu. Alhasil karena kalah nama komunitas dan juga benderanya kini tidak dikenali alias no-name. Biasanya kan komunitas itu identiknya sama bendera dan juga nama. Karena kalah komunitasnya seketika menghilang begitu saja. Kini mereka juga krisis anggota, cuma menyisakan dia sama si Jin doang. Sisanya bocil-bocil yang setiap harinya ngambil air untuk di tempatnya yang udah kering. Makanya dia mendapatkan pohon itu sangat bersyukur sekali. Izayoi menyuruhnya buat bikin komunitas baru saja, tapi dianya kagak mau. Soalnya ini masalah tempat tinggal leluhur mereka. Maka dari itu dia meminta bantuan si Izayoi dari dunia lain. Di situ dia akan membantu si Usagi karena dia tertarik sama Raja Iblis tersebut. Sementara itu si Galdo mengajak Kasukabe dan juga Asuka untuk masuk ke komunitasnya. Dia bercerita panjang lebar soal komunitasnya si Jin yang sudah hancur itu gitu kan. Dia ngebanding-bandingin sama komunitasnya. Namun Asuka menolak gabung, dia akan masuk komunitasnya si Jin. Kasukabe pun demikian, dia sebenarnya mau ikut siapa saja yang penting ada teman. Di situ Asuka yang menjadi teman pertamanya. Soalnya dia temennya cuma binatang doang. Asuka berasa ada yang janggal dengan si Galdo ini ya kan. Jadi dia coba meminta penjelasan tentang komunitasnya yang ambisius tersebut. Ternyata dia menggunakan trik menjadi copet orang, biar komunitasnya ditakuti dan bisa bergabung dengan komunitasnya. Yang jadi umpan adalah anak-anak pula ya kan, gimana kagak takut orang tuanya. Namun yang parahnya kini yang dia tangkap sudah dihabisi semua. Lantas di situ Asuka murka dengan kelakuannya yang keterlaluan tersebut. Pas sudah dilepaskan sihirnya, dia berubah menjadi macan dan mau menghajarnya. Tapi si Kasukabe dengan cepat menangkapnya kayak begitu. Si Asuka udah kepalang kesal banget sama ini orang dan saking keselnya dia malah mengajak main gift card besok hari. Si Usagi yang baru nyampe kaget gitu kan, Asuka malah ngajak lawannya main game. Dia kira akan dibantu sama si Izayoi, namun dia kagak mau ikut campur. Karena itu adalah urusan si Asuka. Jadi mau nggak mau besok mereka harus melawan si Galdo. Terus selanjutnya Usagi mengajak Izayoi dan yang lainnya mengajak ke tempat Thousand Eyes. Yang dimana itu tempat untuk mengukur kemampuan apa yang dipunyai Izayoi dan kawan-kawan. Di perjalanan mereka merasakan ada bunga sakura yang berjatuhan. Ini menandakan musim semi, tapi nampak sama ketiga orang ini musimnya pada beda-beda. Karena memang Usagi mengambil mereka bertiga di universe atau di dunia yang berbeda. Lama kemudian mereka udah sampai di tempat tujuan, yang langsung disambut sama Loli yang menangkap si Usagi demi mendapatkan opainya. Dia adalah Shiroyasha, orang yang punya itu tempat. Langsung saja mereka masuk ke dalam sana.
Shiroyasha bukanlah loli biasa, dia sebenarnya mempunyai komunitas yang levelnya sudah di dinding 4, yang mana biasanya komunitas diukur menurut dinding. Nah, komunitas si Usagi kini yang ketujuh, alias yang luar banget. Shiroyasha juga dikenal sebagai Raja Iblis, bahkan katanya dia lebih kuat dibandingkan Dewa Air yang Izayoi kalahkan. Mendengar hal itu bikin ketiganya tertarik sama si Shiroyasha dan ingin mengajaknya duel. Shiroyasha dengan senang hati dia mengirim ketiganya masuk ke dalam kartu yang dia punya. Yang mana di dalamnya luas banget seperti bukan di dalam kartu. Dia memberikan pilihan mau ribut beneran apa mau dikasih tantangan. Izayoi yang awalnya nantang kini jadi ciut. Dia mengakui kemampuan si Shiroyasha. Jadi dia ingin tantangan aja dari dia. Yang dimana dia cuma ngasih tantangan suruh naik Griffin. Bagi siapa yang bisa bertahan naik itu hewan terkuat, maka akan mendapatkan kekuatannya. Jika Kasukabe yang suka sama hewan, dia akan mengambil tantangan tersebut. Kasukabe langsung melakukan pendekatan sama si Griffin ini. Namun Griffin tersebut nampak kagak bakalan langsung bisa dideketin begitu saja. Apalagi ini menyangkut harga dirinya. Kasukabe cuma harus bertahan doang di sana. Pas dia naik itu Griffin Challenge pun dimulai. Dia dibawa keliling danau dengan suhu yang sangat dingin, sehingga sangat berpengaruh sama tenaganya. Apalagi Griffin ini melakukan terbang dengan sangat cepat, yang memungkinkan si Kasukabe terjatuh. Namun si Izayoi merasa Kasukabe bisa melakukannya. Dia keinget sama bapaknya yang memberikan kalung itu kepadanya dan juga soal Griffin. Jadi kasih tutorial sama bapaknya kalau bertemu dengan Griffin. Kasukabe memang berhasil menahan biar tidak jatuh. Namun Griffin itu makin menjadi-jadi dengan melakukan beberapa gerakan memutar dan naik turun yang bikin Kasukabe tidak kuat. Tapi dia dengan keteguhan hatinya akhirnya dia bisa bertahan sampai finish. Barulah dia terjatuh itu pun dengan kemampuan yang udah diberikan kepadanya. Si Kasukabe jadi bisa jalan di atas angin begitu. Bukti kekuatan yang dia telah dapatkan setelah menaklukkan tantangan dari si Shiroyasha. Ditambah juga ada kemampuan si Kasukabe yang bisa menyerap kekuatan musuh. Griffin itu pun jadi dekat dengan si Kasukabe. Setelah tantangan itu Shiroyasha memberikan sebuah Thousand Eyes yang bisa menerawang kekuatan Izayoi dan kawan-kawan. Pas dikasih kartunya, nampak kartu si Izayoi berbeda daripada yang lain, yang dimana di sana dia mempunyai kekuatan yang belum diketahui. Lantas hal tersebut bikin Shiroyasha merasa sangat antusias dengan si Izayoi ini. Singkat cerita, Usagi mulai memakai pohon pemberian dari Dewa Air yang langsung memenuhi kolam yang tandus tersebut. Setelah mengaliri air, para ciwi-ciwi itu pada mandi dah. Mereka merasakan airnya yang seperti di hutan. Terus juga Usagi juga merasa sangat senang dengan bantuan orang luar macam Izayoi. Mereka ada perkembangan. Usagi ingin mengenal satu sama lain lewat obrolan para cewek, tapi si Asuka menolaknya. Mereka lebih tertarik dengan ceritanya si Usagi. Malah marinya ketika sedang pada tidur, di luar sana ada anak buahnya si Galdo yang mau menyerang. Untung saja ada si Izayoi yang menyentil batu kecil yang bikin mereka auto-tobat. Si Jin Russell yang mendengar keributan langsung keluar. Gerombolan itu meminta maaf dan malah minta si Izayoi menghabisi si Galdo dan komunitasnya. Soalnya mereka dipekerjakan mulu sama dia. Sekarang anak-anak mereka tidak kunjung kembali. Izayoi yang udah tahu bilek, dia cuek aja, malah dia meminta si Russell untuk menolong mereka. Soalnya dia adalah pemimpin komunitas nonem. Dia menjelaskan kemana anak-anak mereka. Bapak-bapak itu syok ketika mendengar kalau anak mereka sudah kagak ada lagi. Hal tersebut menjadi momentum biar si Jin makin terkenal sama orang lain. Dan orang lain mau bergabung dengan komunitasnya. Mereka berdua terus mengobrol di dalam sana, terutama soal pertarungannya besok. Izayoi mempunyai pemikiran kalau laga besok bisa ia pakai sebagai langkah untuk memperkenalkan kembali komunitasnya yang hilang. Kalau dia bisa menang, orang lain bisa memandang si Jin Russell sebagai tujuan komunitas selanjutnya. Apalagi nanti kalau ada game lagi dan juga menang, komunitas dan namanya makin naik lagi dan dikenal banyak orang. Terus Jin Russell mengatakan kalau komunitasnya dulu satu grup dengan seseorang yang disebut mantan Raja Iblis.
Sekarang dia memasang gift untuk mempertaruhkan nama komunitasnya tersebut. Sebenarnya dia ingin membantunya gitu kan. Tak lama kemudian ciwi-ciwi tadi pada datang. Si Jayoi kagak ngasih tahu mereka habis ngobrol apaan, yang penting besok Jin harus menang melawan si Galdo. Sementara itu Galdo yang udah dapat gigitan dari seseorang kemarin, dia berubah menjadi vampir dan melawan siapa aja. Berbarengan dengan Izayoi dan yang lainnya udah sampai di tempat untuk melakukan gamenya. Di saat tantangannya adalah suruh mengalahkan si Galdo menggunakan alat yang sudah tersedia. Nampak ini sangat buruk, tapi Asuka kali ini yang akan menjadi garda terdepannya. Di sana Izayoi juga meminta si Jin untuk tenang dan menangkan game ini. Jin pergi bersama Kasukabe dan juga Asuka. Di hutan sana mereka tidak merasakan keberadaan si Galdo. Terus mereka melihat ada sebuah rumah besar di tempat itu. Ketika mereka masuk ke dalam sana, ketiganya dibuat kaget pas pintu tiba-tiba terbuka dan disitulah mereka dipertemukan dengan si Galdo. Asuka yang mencoba untuk menahan si Galdo udah tidak bisa. Untung saja ada si Kasukabe. Lalu si Asuka yang menyuruh si Jin kabur, malah dia juga dibawa kabur. Sementara si Kasukabe akan mencoba melawan si Galdo ini. Asuka yang dibawa kabur lagi ke hutan langsung menyadarkan si Jin biar berhenti. Jin Russell menjelaskan bahwa Galdo tidak menggunakan versi seperti yang sebelumnya. Dia sudah berubah menjadi vampir, makanya kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Sama kemudian Kasukabe datang dengan luka yang sangat parah. Dia kagak bisa bertahan lagi, lalu dia pun pingsan di sana. Asuka yang kesal meminta si Jin untuk menjaga si Kasukabe, sementara si Asukanya akan menyerang. Di sisi lain cewek loli yang tadi masih memantau si Asuka, dia merasakan sesuatu di sekitarnya. Asuka yang balik menuju ke kastil sambil mengingat obrolannya dengan si Usagi soal gift atau kekuatannya yang ada di kartunya. Di situ katanya giftnya bisa mengendalikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia cobalah ya kan dengan cara membakar rumahnya si Galdo biar dia menjadi abu, lalu mengajaknya keluar. Soalnya dia udah menyiapkan sebuah rencana yang udah dia pikirkan sebelumnya. Si Galdo terbawa ke sana sehingga si Asuka yang mempunyai gift pengendali bisa mengendalikan pohon-pohon sehingga bisa mengikat si Galdo. Lalu Asuka pun menyerangnya menggunakan pedang yang sudah disediakan. Setelah serangan itu pun akhirnya Galdo bisa dikalahkan. Komunitasnya auto dibubarkan. Di situ Usagi yang baru sampai akan membawa si Kasukabe ke tempat komunitasnya. Soalnya ada yang bisa gift penyembuh. Sementara si Jayoi ngobrol sama si Jin. Dia tidak melakukan apa-apa lagi kali ini, tapi untungnya komunitasnya menang. Sekarang Jayoi akan melakukan yang namanya pencitraan biar si Jin terkenal lagi dengan memperkenalkan kepada anggota komunitasnya si Galdo sebelumnya untuk bisa bergabung dengan komunitas si Jin. Perlu diketahui komunitasnya kini tidak memiliki nama ataupun lambang. Tapi ingatlah, Jin Russell orang yang udah mengalahkan Raja Iblis. Jin mulai bersuara untuk meminta dukungan kepada yang lainnya. Di sisi yang lain di kediaman Shiroyasha kedatangan seseorang. Terus Usagi memberitahu Izayoi kalau si Kasukabe masih harus nunggu beberapa waktu lagi untuk sembuh. Usagi mendengar kalau Izayoi bakalan membantu si Jin mengembalikan temannya yang kini menjadi hadiah. Izayoi menyuruhnya buat ikut serta duel, namun katanya wasit seperti dirinya tidak boleh sembarangan ikut main game. Harus ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Terus pas Usagi mau bikin teh, Izayoi merasakan ada seseorang di dekatnya. Benar aja muncul loli yang sebelumnya menjadi musuh mereka. Dia tiba-tiba saja menyerang si Izayoi dengan akar-akar pohon. Tapi sama si Izayoi langsung ditahan, sehingga bikin orang di sekitarnya pada kaget. Pas mau dilawan lagi, katanya itu bukan musuhnya, melainkan Leticia, temannya si Usagi. Di situ pada ngobrol lah ya kan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa si Leticia menyerang si Izayoi dan juga komunitasnya si Usagi. Padahal temannya sendiri gitu kan. Dia melakukan itu karena dia mau menguji kemampuan para anggota komunitas no-name. Dia pada awalnya udah pengen membubarkan komunitas tersebut. Soalnya udah kagak ada anggotanya lagi yang OP-OP gitu kan. Dengan datangnya Izayoi dan kawan-kawan, dia coba uji apakah masih layak dipertahankan dan juga bisa menggendong ini komunitas.
Menurut yang dia lihat masih belum bisa, mending dibubarkan saja daripada membahayakan si Usagi dan juga yang lainnya. Padahal dengan menang game selanjutnya mereka bisa merebut gift game milik Silesia. Namun ada omongan dari tamu si Shiroyasha kalau Silesia telah membatalkan gift gamenya. Si Shiroyasha marah karena telah melepaskan Silesia begitu saja. Dia ingin rencana yang lain dengan mengorbankan Silesia. Sisi Royasa tentunya marah dengan tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh pria ini, yang katanya ketua dari komunitas Perseus, komunitas yang sama kekuatannya dengan Sisi Royasha. Jadi jangan malu-maluin lah gitu mungkin kalau kata si Royasha. Cuma orang ini kagak mau dia akan melakukan sesuatu sesuai keinginannya atau dia akan mengeluarkan sesuatu dari kalungnya tersebut. Dengan Silesia tidak dimiliki siapa-siapa membuat mereka kemungkinan akan dijadikan musuh sama komunitas di bawah naungan Thousand Eyes. Karena sebelumnya Silesia minta dicek kekuatannya, Ijayoi ingin memperlihatkan kekuatannya tersebut. Mereka berdua pun mau ribut di sana cuma dengan menahan serangan yang akan diberikan Silesia saja. Pas diserang Ijayoi dengan mudah menahannya. Usagi ngecek statusnya si Leticia, nampak kekuatan sucinya sudah menghilang. Kini dia cuma vampir biasa, makanya serangannya sangat lemah. Tak lama kemudian ada laser merah muncul. Asuka yang mau terkena dihalangi sama si Leticia yang membuatnya terkena serangan itu dan menjadi batu. Berbarengan dengan datangnya orang-orang dari komunitas Perseus, mereka sengaja mau menangkap si Leticia, padahal sebelumnya mereka udah melepasnya. Usagi murka gitu kan bisa-bisanya mereka datang ke sana tanpa izin. Komunitasnya sangat diremehkan karena tidak memiliki nama dan juga lambang. Makanya dipandang sebelah mata. Usagi yang sudah siap mau menyerang mengeluarkan tombak indranya. Tapi digagalkan sama Ijayoi. Dia menyuruhnya untuk tidak buru-buru. Target mereka cuma ketuanya doang. Selanjutnya Ijayoi akan ke tempat Shichiroyasa yang kebetulan ketuanya masih ada di sana. Pada pandangan pertama ketuanya tersebut langsung tertarik sama si Usagi dan menawarkan buat bergabung dengan komunitasnya. Tapi dirinya langsung menolak keras. Mereka menanyakan kenapa bawahannya menginjakan kaki di tempat komunitasnya tanpa izin gitu kan. Orang itu malah menyalahkan Usagi dan kawan-kawan karena menurutnya sah-sah aja. Soalnya mau mengambil si Leticia miliknya balik. Tujuan selanjutnya adalah orang ini akan membuang si Leticia. Soalnya dia udah tidak berguna lagi. Dia memberikan kesepakatan kepada Usagi. Kalau dia ingin si Leticia selamat, harus ada gantinya yakni si Usagi yang akan menjadi bawahannya. Nampak Asuka langsung menolaknya walaupun di sana Usaginya masih mikir-mikir. Orang itu yang terkena gertakan auto marah tapi sama Ijayoi langsung ditahan. Hanya dengan satu jari doang, coy. Karena Usagi butuh waktu untuk memutuskan, orang itu pun langsung pulang. Di rumahnya Asuka masih kagak terima kalau si Usagi mengorbankan dirinya ya kan. Usagi melihatnya si Leticia udah banyak berkorban gitu kan buat komunitasnya. Tapi Asuka tidak setuju. Tak lama datang si Kasukabe yang menenangkan situasi. Asuka menanyakan apakah ada cara lain buat menyelamatkannya. Katanya ada satu cara, itu pun sulit. Soalnya Perseus mempunyai kekuatan yang kuat, sama kemudian muncullah Ijayoi yang udah tahu cara melawannya. Dia membawa sesuatu di sana. Terus besoknya Usagi menemui ketua Perseus untuk diajak tanding. Awalnya kagak mau, cuma si Usagi memperlihatkan dua bola dari dewa air dan juga api, yang membuatnya menyetujui permainan tersebut. Nampak sebelumnya Ijayoi sudah mengalahkan satu dewa lagi untuk mendapatkan bola itu. Singkat cerita, Ijayoi dan kawan-kawan akhirnya sampai ke tempatnya komunitas Perseus. Ketuanya bernama Laius. Misi mereka harus menembus pertahanan komunitas tersebut biar sampai ke tempatnya si Laiusnya. Mereka kagak bakalan mudah untuk bisa menembus soalnya mereka mempunyai gift bisa menghilang. Terlebih bosnya mempunyai kemampuan menjadikan mantan Raja Iblis menjadi bawahannya. Nampak kecerdasan Ijayoi terlihat di sini. Kasukabe melihat kalau di dalam udah banyak prajurit yang sedang standby.
Lalu habis itu mereka langsung saja mendobrak pintu masuk. Sementara itu Laius menyuruh bawahannya buat menahan komunitas tanpa nama tersebut, jangan sampai dirinya menggunakan kalung yang ada di tangannya itu. Sebelumnya si Ijayoi udah menyusun rencana yang dimana dia menyuruh si Asuka untuk menjadi umpan. Dia membawa gift dari Dewa Air sehingga bikin para keroco itu pada fokus kepadanya. Walaupun sebenarnya kekuatannya tidak sekuat itu, tapi bisa bikin mereka pada ngumpul semuanya sehingga Asuka bisa bermain-main dengan mereka semua. Sementara itu, Ijayoi bersama Jin dan juga Kasukabe mencoba masuk lewat jalan lain. Mereka mencari orang yang menggunakan gift menghilang. Kebetulan Kasukabe bisa merasakan keberadaannya. Alhasil mereka bisa mendapatkan satu helm. Butuh satu helm lagi buat si Jin biar bisa masuk ke tempat persembunyiannya si Laius. Di sana Jin disuruh buat bersembunyi sementara Ijayoi dan Kasukabe membereskan para kroconya. Setelah itu Kasukabe udah kagak merasakan ada yang menggunakan gift menghilang lagi. Namun tak lama ada yang menyerangnya yang kali ini tidak bisa terdeteksi sama si Kasukabe. Bahkan dirinya dihajar beberapa kali. Helmnya lebih bagus daripada si Ijayoi pakai. Terus Kasukabe coba menggunakan cara lain yakni menggunakan gelombang ultrasonik. Barulah di situ bisa tahu keberadaan musuhnya. Ditunjuk sekali langsung ke Nok, lalu dia memberikan helm tersebut kepada si Jin untuk supaya bisa kabur dari sana. Di sisi lain Usagi udah ada di arena. Dia mengharapkan Izayoi dan kawan-kawan kagak apa-apa. Tak lama orangnya datang dengan cara menggelitikinya. Padahal sekarang mereka udah berhadapan langsung sama si Laiusnya. Langsung saja di sana dia mulai masuk ke dalam arena. Lalu dia mengeluarkan yang jadi kekuatannya, yakni mengeluarkan bawahannya, yang seorang mantan Raja Iblis bernama Algol. Aumannya sangat bikin orang lain yang mendengarnya langsung merinding, termasuk yang jauh dari jangkauannya si Algol. Katanya itu Raja Iblis yang setara dengan si Shiroyasha. Lalu setelah itu Laius memerintah si Algol untuk langsung menyerangnya. Serangan awal saja udah bikin area di sekitar komunitas itu langsung jadi pada batu. Untung saja serangannya kagak mengenai yang ada di arena. Awalnya Ijayoi kagak menyerangnya sama sekali dan merasa kalau rencana mereka tidak sesuai dengan yang mereka susun dari awal. Tapi di sana si Jin kagak mau menyerah begitu saja. Dia masih mempunyai si Ijayoi. Dia menyuruhnya untuk menghadapi si Algol. Ijayoi dengan senang hati akan melawannya. Ketika Ijayoi diserang, orang ini bisa menahan serangannya tersebut. Cuma dengan satu tangan doang. Bahkan dicoba dililit sama ular, Ijayoi tetap tenang karena dia masih bisa keluar dari kepungan ular tersebut. Bahkan ketika si Algol mencoba buat membantingnya dan mengeluarkan kekuatannya sampai tubuhnya menjadi besar, tidak bikin si Ijayoi kalah, malah si Algolnya yang dibanting. Karena kesal, Laius ikutan menyerang juga, namun sayangnya dia lebih lemah daripada si Algol. Sehingga tanpa perlu nunggu lama lagi dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Yang bikin dunia ini menjadi batu katanya. Ijayoi sih kalem aja ya kan terbukti ketika dia menembakkan kekuatannya. Sama si Ijayoi langsung di-cancel. Lalu dihajar si Algol sampai bonyok. Ini sangat mustahil manusia biasa bisa mengcancel serangan yang tadi. Harusnya dengan begini komunitas nonem pemenangnya. Tapi si Ijayoi belum puas. Dia mengajaknya buat gelut lagi. Soalnya ini menyangkut tempat tinggal. Kalau dia kalah, komunitas Perseus bakalan hilang. Dan Ijayoi akan menghancurkan tempat ini juga. Pada akhirnya Laius berhasil dikalahkan dan Leticia berhasil dibawa pulang. Leticia yang berasa berhutang banyak sama si Ijayoi dan kawan-kawan, dia ingin dipekerjakan. Sebelumnya dia adalah seorang kesatria yang kini turun kasta menjadi seorang pelayan. Asuka dengan senang hati menerimanya. Malam harinya mereka berpesta namun di luar dari tempat komunitas mereka. Usagi pengen memperlihatkan sesuatu yang dimana banyak bintang jatuh yang pertanda komunitas Perseus sudah tidak ada lagi dan dihapus dari Thousand Eyes.
Makin kesini bikin Asuka makin tertarik dengan taman mini. Lalu Izayoi pun ingin lambang Nonem berubah menjadi bintang nantinya. Singkat cerita, diperlihatkan Asuka di dunia sebelumnya yang dimana dia menjadi bangsawan yang membosankan. Karena mereka nurut terus sama omongannya sehingga membuat kehidupan sehari-harinya bosan. Tak lama dia terbangun dari tidurnya karena dibangunin sama Kasukabe. Dia ngasih surat buat komunitas Nonem. Sementara itu terlihat Izayoi dan Jin habis baca buku yang banyak banget. Jin memaksakan diri membaca sebanyak itu karena dia pengen jadi pemimpin yang baik. Lama kemudian muncullah si Asuka. Dia ke sana cuma mau ngasih surat tadi yang dimana itu isinya adalah surat undangan buat komunitas Nonem untuk datang ke festival kebangkitan naga api yang ada di utara dan juga terdapat game melawan Raja Iblis. Lantas ini festival yang bagus buat mereka. Izayoi tertarik buat ke sana. Namun anehnya itu surat sengaja diumpetin sama si Usagi. Entah alasannya apaan, harusnya dia memberikan sesuatu kepada Izayoi dan kawan-kawan karena sudah menolong komunitasnya ini. Masalahnya adalah mereka berangkat menggunakan apaan, soalnya ke utara itu sangat jauh. Kalau kata si Jin, jaraknya 980.000 kilometer, yang mana itu jauh banget. Ada satu cara menggunakan pintu kemana saja, tapi harus bayar mahal. Niat Izayoi tetap ke sana, apapun yang terjadi. Jin kagak tahu lagi lah mesti gimana. Setelah Izayoi berniat mau diam-diam pergi ke utara. Terus si Usagi mendapatkan surat dari Izayoi kalau mereka akan ke festival yang ada di utara itu. Mendengar mereka mau pergi ke sana secara diam-diam bikin dia marah banget. Dia akan menyusul mereka ke sana. Leticia menyuruhnya buat menggunakan kekuatannya aja. Pasti kekejar. Usagi menitipkan tempat ini kepada anggotanya yang lain lalu dia pun pergi dengan sangat cepat. Di sisi lain Izayoi menghampiri si Shiroyasha. Dia meminta bantuannya buat mengantarkan Izayoi menuju ke utara. Dia bisa saja namun dia harus mengobrol dulu. Tujuan daripada si Izayoi dan kawan-kawan. Dan nanya-nanya dulu soalnya mereka pasti masih awam gitu kan pergi ke sana. Jadi memang nggak ada salahnya mereka pergi ke sana karena emang itu adalah undangan dari floor masternya langsung. Dia ngasih tahu kalau komunitas yang akan mereka kunjungi itu adalah Salamandra. Katanya ketuanya baru diangkat makanya disebut kebangkitan naga api. Nama ketuanya adalah Sandora. Katanya dia masih umuran 11 tahun. Mungkin akhir-akhir ini komunitas Nonem suka melawan Raja Iblis jadi mereka mengundangnya. Karena akan ada game juga di sana. Karena ceritanya terlalu lama, mereka mau langsung saja ke utara. Dengan sekali tepuk, mereka udah ada di utara yang dimana suasana dan budayanya beda banget dengan yang ada di timur. Ketika mereka mau menikmati tempat tersebut, tiba-tiba saja ada si Usagi datang lalu menangkap si Kasukabe. Sementara Izayoi dan Asuka berhasil kabur. Dia menyuruh Shiroyasha untuk menjaga si Kasukabe sementara dia akan mengejar si Izayoi. Kasukabe diajakin ngobrol sama si Shiroyasha terutama soal kemampuannya yang bisa disebut pencipta apalagi kalungnya katanya berharga. Mau dibayar pun dia kagak mau. Karena dirinya mempunyai kekuatan pencipta, si Kasukabe ditawarin game yang khusus buatnya. Yang mungkin kalau menang dia bisa bikin Usagi kagak marah lagi sama dia. Sementara Izayoi dan Asuka berniat jalan-jalan dulu mumpung kagak kekejar sama Usagi. Mereka jalan dan ngobrolin soal Halloween. Katanya Halloween itu artinya musim panen. Dia yang dari masa lalu tidak tahu menahu soal pesta kayak begitu. Baru aja ngobrol bentar, si Usagi udah ada di sana dan berhasil menangkap si Asuka. Sementara Izayoi-nya kabur. Tapi karena si Usagi cepat, jadi bisa mengimbangi si Izayoi. Isilop militer Salamandra melihat adanya keributan di luar sana. Izayoi mengajak si Usagi buat bertarung saja. Kalau menang, mereka akan bisa meminta satu permintaan. Gamenya pun sangat sederhana yakni tangkap satu sama lain. Karena keduanya setuju, game pun dilakukan. Mereka berdua saling kejar-kejaran. Asuka diajakin jalan-jalan sambil beli krep. Nah di tengah itu dia melihat roh kecil yang lagi sendirian. Di sisi lain pertarungan masih berlanjut. Ada momen di mana Izayoi hampir mau kehilangan si Usagi.
tapi dia menghancurkan menara yang ada di sana yang bikin semuanya pada panik. Caranya sangat absurd banget, yang bikin dia harus membereskannya juga biar kagak terkena warga. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun kagak ada yang menang, keduanya jadi boleh meminta satu permintaan. Tapi karena mereka udah mengacaukan tempat itu, Isilop dari Salamandra pada berdatangan ke sana. Di sisi yang lain, Kasukabe beneran ikutan game yang diberikan oleh si Shiroyasha. Buktinya dia berhasil lolos ke babak final yang akan diumumkan besok hari. Di sana terdapat tamu spesial yakni Sandora dari komunitas Salamandra. Sementara itu Asuka membawa roh kecil tadi jalan-jalan biar ada temennya. Dia mencoba berkenalan sama roh kecil itu. Katanya namanya adalah Raten Pengga. Walaupun itu nama komunitas, dia kagak peduli, yang penting dia mempunyai teman buat jalan-jalan. Di sisi yang lain, Ijayoi diundang berhadapan dengan si Sandora yang dimana sebelumnya pun Ijayoi sudah menghancurkan beberapa bangunan. Tapi untungnya di sana mereka kagak dihukum karena Shiroyasha akan bertanggung jawab. Isilop yang satu ini nampak kurang senang dengan keputusan si Sandora. Ternyata memang Sandora udah deket banget sama si Jin. Di sana Isilop ini udah kepalang kesal mereka kagak dapat hukuman apa-apa. Terus Shiroyasha menjelaskan situasinya saat ini. Mengapa komunitas nonem dikirimi surat? Karena sebelumnya mereka kagak mendengar penjelasan dari si Shiroyasha bahwa tujuan sebenarnya mengundang komunitas nonem ini untuk membantu melawan musuh yang akan menyerang pas festival nanti. Hal tersebut udah ada di ramalan, katanya yang menyerang itu adalah Raja Iblis. Makanya demi untuk menambah kekuatan, dia mengundang nonem ke sana. Terus si Kasukabe yang besok bakalan menghadapi final, katanya lawannya dari Raten Pengga, entah nanti yang mana yang akan menjadi lawannya. Katanya dari salah satu komunitas itu bisa jadi yang bakalan menyerang. Soalnya ada salah satu komunitas naungan Thousand Eyes yang bekerja sama dengan Raja Iblis. Lantas ini udah melanggar aturan. Harusnya Thousand Eyes itu menjadi pendukung penyeimbang dan lain-lain. Ini malah jadi penghancur. Jadi sudah jelas kalau mereka membutuhkan bantuan nonem. Jin dengan senang hati akan membantunya. Di sisi lain Asuka main-main ke tempat sejarah komunitas. Ada banyak peninggalan komunitas di sana, salah satunya adalah dari Raten Pengga, sebuah robot bernama Din. Namun tiba-tiba saja suasananya menjadi gelap dan muncul banyak sekali tikus-tikus yang menyerang si Asuka. Dia tidak mengerti apa yang mereka incar. Pakai kekuatannya pun tikus-tikus tersebut kagak mau menyingkir. Sampai pada akhirnya Leticia yang sedang mencari Asuka kebetulan menemukannya, lalu menolongnya. Dengan begitu Asuka berhasil selamat dan membawanya keluar. Leticia nampak bisa menjadi besar kayak begitu. Dia pede banget, mantan Raja Iblis, masa iya sama tikus doang kagak bisa. Habis dari situ, Asuka berpikir soal kekuatannya yang masih kurang OP. Terbukti tadi kagak ngaruh kepada tikus. Ke Silayus juga kagak berpengaruh, itu menandakan kalau kekuatannya masih lemah. Atau bisa juga dia masih belum bisa menguasai kekuatannya tersebut. Tak lama kemudian muncul si Usagi yang kelihatan khawatir sama si Asuka. Padahal dirinya dah gak apa-apa. Gara-gara mandi di situ, sekali mandi luka-lukanya langsung sembuh semua. Namun ada Shiroyasha yang menjadi penghancur. Selesai mandi, Izayo yang berada di ruang ganti merasa mendapatkan gratisan. Dia sama saja kayak si Shiroyasha agak-agak. Selanjutnya Shiroyasha mau mengobrol dulu sama yang lain mengenai besok, yang mana besok adalah penyerangannya itu. Shiroyasha ingin si Usagi menjadi wasitnya. Usagi sangat bersedia, tapi besok bentrok sama finalnya si Kasukabe. Katanya lawannya berasal dari komunitas Raten Pengga sama Will Always. Ijayoi menebak kalau lawannya adalah peniup seruling dari Hamelin. Katanya dia termasuk orang yang suka mengajak Raja Iblis, bahkan dia memiliki banyak. Dan dia sekarang pemimpin dari komunitas Grim Grimoire. Semuanya masih abu-abu, soalnya ada cerita mengatakan kalau peniup seruling itu berhasil mendapatkan 130 orang buat menjadi pengikutnya. Dia juga dikenal sebagai pengendali tikus, terus ngakunya dari komunitas Raten Pengga. Jadi masih belum yakin kalau dia dari Hamelin.
Raten Pengga atau Grim Grimore. Asuka yang dengar itu rada lemes. Dia takut Raten Pengga yang jadi lawannya nanti dan komunitas yang bekerja sama dengan Raja Iblis. Singkat cerita, hari pertandingan final pun dilaksanakan. Wasitnya si Usagi dan finalisnya ada Kasukabe dan juga Ayesa dari Will o Wisp. Dia datang bersama Jack O Lentera yang bentukannya labu Halloween. Pertandingan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya yang dimana keduanya dimasukin ke dalam pohon besar gitu. Gamenya mereka harus bisa keluar dari sana untuk menjadi pemenangnya. Pas pertandingannya dimulai di sana si Kasukabe nanya apakah Ayesha ini adalah ketua dari Will of Wisp. Katanya bukan, berbarengan dengan dia yang pergi duluan. Ayesha kesal lalu mengikutinya sambil dia serang menggunakan api dari si Jack. Namun beberapa kali serangan semuanya bisa dia hindari, yang tentunya bikin Ayesha kesal. Lalu barulah di sana diperlihatkan kekuatan dari si Jack yang lebih badas dari yang sebelumnya. Kasukabe kagak bisa kabur dari situ sehingga Ayesha bisa bebas mencari jalan keluar. Kasukabe bener-bener kagak bisa kemana-mana lagi. Semua jalan dihalangi sama si Jack ini. Kasukabe yang tidak berdaya membuat Jack bertanya-tanya, kenapa dirinya kagak meminta bantuan ya kan? Dia melihat si Kasukabe seperti terlihat sendirian. Tak lama kemudian pertandingan pun selesai dan dimenangkan oleh Ayesha. Tapi Ayesha di sana kagak puas dengan pertarungan tadi. Teman-teman yang lainnya memberikan selamat karena memang musuhnya kalau ini tidak kaleng-kaleng. Pasti susah lawan kayak si Jack gitu. Sama kemudian tiba-tiba saja banyak sekali kertas hitam berjatuhan. Warga-warga panik karena mereka tahu kalau Raja Iblis bakalan datang. Disebutkan di sana yang akan menjadi host game masternya itu adalah si Shiroyasha. Tantangannya mereka harus mengalahkan legenda palsu dan membuat legenda yang baru. Setelah baca itu, 3 orang yang bersedia menyerang udah mulai turun. Sementara itu Shiroyasha malah ditahan dengan kekuatan hitam. Sehingga dirinya kagak bisa ngapa-ngapain. Ijayoi yang tertarik sama Raja Iblis langsung menghampirinya dan menghajar 1 orang. Di sana Ijayoi tahu soal orang ini, tapi dia tidak berlangsung lama. Langsung dihentikan sama orang tersebut. Ijayoi membiarkan orang yang satunya pergi karena dia tahu yang penting itu ada di depan matanya. Dia bisa memenangkan pertandingan kalau berhasil mengalahkan ini orang, soalnya dia adalah dari salah satu peniup seruling dari Hamelin. Terbukti kekuatannya dia dapatkan dari bahasa-bahasa plesetan. Seperti lumpur ini dia terinspirasi dari tanah longsor. Kata kuncinya langsung ditemukan sama si Ijayoi. Lalu dia melepaskan lumpurnya dan mereka kembali bertarung. Sementara itu yang Loli lagi dihadapkan sama si Leticia. Nampak katanya Leticia udah kelihatan lemah. Padahal sebelumnya dia adalah vampir asli dan Raja Iblis juga. Tapi sekarang tidak lagi. Makanya dia kalah dan mau dijadikan pionnya. Untung saja ada si Sandora yang nolongin. Mungkin ini tujuan awal dari si Loli bernama Black Patcher ini. Sandora menenangkan warga untuk tidak panik, dia akan segera menanganinya. Jikalau warga sedang berlarian keluar, ada suara seruling muncul yang bikin penjaga yang dengar langsung tiba-tiba menyerang warga-warga. Hal tersebut auto bikin pada panik. Si Shiroyasha yang tidak bisa ngapa-ngapain cuma memberikan nasihat kepada si Asuka dan juga Jin. Mereka mungkin sengaja memberikan peraturan yang aneh biar mereka kagak ngerti. Terus mungkin musuh kali ini juga adalah komunitas baru. Kemungkinan terburuknya mereka sulit untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Tambah kemudian orang tadi pun muncul dari bawah sana. Dia kembali memainkan serulingnya. Karena situasinya sangat berbahaya dan Kasukabe juga udah kagak berdaya. Gara-gara pendengarannya sensitif, Asuka pun menyuruhnya buat pergi duluan. Sementara dirinya mau mencoba melawan wanita tersebut. Namun usahanya sangat sia-sia. Si Shiroyasha benar-benar kagak bisa apa-apa. Dia sangat tertarik dengan kemampuan Yasuka. Karena dia kagak mau terlalu berlama-lama, alhasil seruling pun dia bunyikan lagi. Kali ini bikin para elf semuanya jadi tidak sadarkan diri.
Setelah mendengar itu suara, suasananya semakin keos padahal mereka baru saja mau dimulai. Setelah seruling tersebut dimainkan, para penjaga dan yang lainnya saling baku hantam dan situasi saat ini sedang kagak baik-baik aja. Maka dari itu Sagi yang seorang wasit menghentikan game tersebut dan meminta kedua belah pihak buat berunding dulu. Soalnya dia kagak ngerti, takutnya pihak dari Black Patcher ini melanggar aturan. Alhasil pada berunding lah di sana ya kan. Tentang apakah Black Patcher melakukan kesalahan. Pas dicek sama Usagi tidak ada kecurangan di sana. Namun mereka masih bingung dengan tantangan yang mereka berikan gitu kan. Tapi mereka kagak ngasih tahu secara jelas. Perihal perkenalan pun masih ditutup-tutupin. Untungnya udah tahu ketiganya bernama Raten, Weiser, dan juga Pes. Yang mana dia bisa mengeluarkan kekuatan hitam berupa penyakit, dan juga mereka ketahuan nama komunitasnya adalah Grim Grimoire. Komunitas yang baru dibentuk. Makanya di sana dia ingin Izayoi dan kawan-kawan bergabung dengannya biar gamenya diberhentikan. Namun yang lain tidak setuju, mending sekarang mereka menyusun peraturan yang baru lagi dan meneruskan gamenya. Izayoi menyarankan soal peraturan baru yang mana dia kini mengizinkan si Usagi buat ikutan dalam gamenya. Terus waktu meneruskan gamenya seminggu lagi. Tapi dia kagak maunya maksimal 10 hari lagi. Di sana Izayoi sengaja memberikan panggung kepada si Jin yang sudah belajar banyak buat bisa berdebat dan mengambil keputusan. Dia yang udah mikir panjang mengajaknya buat meneruskan gamenya dalam 7 hari ke depan dan menyelesaikan gamenya dalam 24 jam. Dengan begitu dia setuju tuh sama usulan si Jin Russell. Menurutnya Jin sangat dia hargai. Di sisi lain terlihat Asuka sedang berada di tempat pameran kemarin yang mana di depannya terdapat robot bernama Din. Di sana dia didatengin sama roh korban 130 orang seruling dari Hamelin. Nah, mereka ingin memberikan kekuatan berupa robot itu menjadi miliknya. Dengan syarat dia harus bisa menghabisi musuhnya saat ini. Pada awalnya Asuka agak sedikit ragu, namun dia coba meyakinkan dirinya kalau dia bisa mengalahkan musuhnya itu. Terus setelah beberapa hari, wabah penyakit yang diberikan Pes sudah mulai menyebar dan bisa dirasakan oleh warga. Asukabe coba buat membantu para warga, namun dirinya kehabisan tenaga, yang bikin dirinya langsung pingsan. Sementara itu si Pes beserta kedua anak buahnya melihat kota itu yang udah mulai menyebar wabahnya. Nampak keduanya pengen menjadi bawahannya si Pes atas beberapa hal yang mereka inginkan. Makanya mereka mau. Di sisi lain Kasukabe terlihat sudah bisa bangun. Di situ ada Izayoi yang sedang menjenguknya. Izayoi mencoba untuk memecahkan teka-teki yang diberikan oleh si Pes. Dia juga sedikit membantu si Izayoi memecahkan itu masalah. Yang mana Izayoi yang tahu kalau musuhnya itu bukanlah legend asli, melihat kalau di kota tersebut banyak sekali kaca-kaca peniup suling, sama ada gambar tikusnya. Izayoi mendapatkan ide untuk menghancurkan semua kacanya itu. Terus pas udah seminggu, game itu pun akan dilanjutkan kembali. Jin udah disuruh sama Izayoi untuk menghancurkan semua kaca yang Izayoi maksud untuk dipecahkan. Ketika udah waktunya Jin memerintahkan warga buat mecahin kacanya, namun sayangnya kagak keburu. Masih banyak kaca di beberapa tempat yang bikin si Pes sukses dengan misinya, yakni dia mengeluarkan kota Grim Grimoire lewat kaca tadi. Suasananya semakin malam, matahari tertutup, yang mana memang inilah tujuan daripada si Pes. Izayoi yang mau ikut serta malah dihalangin sama si Weiser yang mana dia udah mengisi kekuatan menjadi 2 kali lipat lebih kuat lagi. Hal tersebut disambut baik oleh Izayoi. Si Jin pun yang mau kabur ke tempat aman tidak bisa. Raten mengeluarkan monster Stromnya yang banyak banget, tapi untung saja datang si Asuka dengan robotnya. Singkat cerita terjadi duel seru di antara Weiser dengan Izayoi. Kekuatan mereka benar-benar setara yang bikin Izayoi senang. Di sisi yang lain Asuka juga mulai beraksi dengan robotnya. Dia akan membalas kelakuan si Raten sebelumnya kepada Asuka. Dengan diserang sama robot doang kayak begitu tidak membuatnya takut. Malah, yang ada dirinya kalah hanya dengan sekali remasan doang. Itu pun masih dimaafkan sama si Asuka dengan memberikannya tantangan. Suruh kasih dia lagu, kalau dirinya terkena ilusinya, dia akan kalah.
Ijayoi dan Weser masih terus berlangsung. Di sana si Ijayoi bisa mengatakan kalau Weser inilah peniup seruling yang asli, bukan si Redton. Dia pakai akal-akalan aja biar bisa mengelabui orang-orang. Dengan sudah mengetahuinya si Weser ngajak ribut lagi. Dengan beberapa kali serangan yang diberikan Weser, bikin si Ijayoi kagak puas. Dia merasa Weser masih menyimpan kekuatan yang aslinya. Karena udah ketahuan dia perlihatkanlah kekuatan penuhnya yang bikin Ijayoi semangat lagi. よしよしいいぜ。 Kembali kepada si Asuka, ternyata musik yang diberikan oleh Ratten kagak ngaruh sama dia, yang otomatis dia kalah dan menghilang. Selanjutnya Asuka akan fokus melawan si Pes. Si Weser juga udah berhasil dikalahkan. Dengan kekuatan Weser yang udah mentok, si Ijayoi masih bisa mengimbanginya. Dia mempertanyakan Ijayoi manusia apaan gitu kan. Pes yang sedang dilawan Usagi sama Sandora masih bukan lawan yang sepadan. Tapi dia udah merasakan kalau anak buahnya sudah berhasil dikalahkan. Tentunya Pes udah murka di sana, tapi Ijayoi sama Asuka sudah bergabung dengan mereka berdua. Situasinya sudah lumayan aman, masih bisa mengatasi si Lolicon tersebut. Dia punya kekuatan hitam itu ternyata bukan dari 130 korban, melainkan kekuatan dari orang-orang yang udah dia kalahkan. Dan itu totalnya banyak banget sehingga kekuatannya sangat kuat. Tapi tetap aja adanya Ijayoi, dia masih bisa dihempaskan. Sampai pada akhirnya karena kesal dia keluarin kekuatan asap hitam yang bisa menghabisi orang kalau terkena asapnya tersebut. Asukabe yang memiliki sedikit stamina menyelamatkan satu bocah yang masih terjebak. Untungnya masih bisa selamat. Karena ada Asuka juga di sana, mereka mulai menyerangnya lagi, tapi memang sulit banget. Dan coba bisa membatalkan kekuatan yang dikeluarkan oleh si Pes. Ijayoi udah kehabisan akal di sana sehingga Usagi lah yang bikin rencana, yang mana dia memberikan gift card kepada si Asuka, sementara yang lain mengulur waktu yang entah apa yang si Usagi rencanakan. Ternyata pas udah ngulur waktu dan ketika si Pes mengeluarkan kekuatan terbesarnya, di sanalah rencananya dijalankan, yang dimana si Usagi yang berasal dari bulan memindahkannya ke sana. Mereka udah tahu kalau kekuatan Pes tidak berarti apa-apa kalau terkena sinar matahari. Dengan ada mereka di bulan ditambah sama cahaya yang dikeluarkan oleh si Usagi, bikin dia langsung から行くぜ。 ketar-ketir. Apalagi rencananya belum beres sebelumnya Asuka dikasih gift card, yang dimana itu kekuatan tongkat indra milik si Usagi, yang bisa dipakai sekali. Senjata tersebut dia keluarin untuk mengalahkan si Pes. Dengan lemparan robotnya, Pes pun berhasil dikalahkan. Semuanya telah usai. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Salamandra dan juga yang lainnya. Di sana si Sandora langsung mengumumkan kepada warganya kalau mereka telah menang dalam game melawan Raja Iblis. Sementara itu Ijayoi malah mendatangi Isilop Salamandra, yang dimana dia udah tahu otak dibalik game ini. Ternyata dari Salamandra sendirilah yang sengaja mengundang Raja Iblis ke sana biar kesannya ketika bisa menang, nama Sandora bisa wangi di kalangan warganya. Apalagi dia baru naik jabatan ya kan. Ijayoi kagak meminta apapun. Untungnya anggotanya kagak ada yang tiwas. Kalau sampai ada, dia mungkin menghancurkan kota bahkan Sandoranya sendiri. Dia cuma nitip satu hal sama orang ini, untuk membantu komunitasnya kalau semisal sedang dalam kesulitan. Sama seperti komunitasnya lakukan kepada si Sandora. Dia berjanji akan hal itu. Asuka kembali ke tempat pameran. Di situ dia berpamitan dengan para korban karena mereka udah puas si Asuka berhasil mengalahkan orang yang menghabisi mereka gitu kan. Selanjutnya mereka akan mencari tempat yang terbaik untuk hidup. Sebagai hadiah Asuka diberikan si roh bernama Merun dan juga robot Din yang kini menjadi miliknya. Habis itu udah dah mereka balik ke tanah kelahiran. Rencananya Ijayoi dan kawan-kawan ingin membangun kembali komunitas mereka. Dimulai dengan menyuburkan tanah yang kini sudah mati. Jika sedang pada gotong royong Ijayoi kedatangan surat lagi dari atas langit.
Setelah itu, animenya pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.